Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar podcast horor Do You See What I See dan penghuni kampung Sukawedi. Salam kenal lagi, ketemu lagi dengan suara gue, Rangga dari Tegal, yang sebelumnya sudah pernah satu kali berkontribusi dalam cerita pemandian air panas. Nah, kalau di cerita sebelumnya mungkin kalau kalian ingat gue pernah menjanjikan akan menceritakan kisah asal-usul kenapa gue bisa jadi peka begini dalam hal spiritual. Tapi setelah gue pikir lagi kayaknya nanti aja kali ya, gue belum siap mental soalnya buat bahas soal itu lagi. Banyak sih kisah-kisah horor yang sudah pernah gue alami, tapi rata-rata cuma kisah-kisah pendek aja sih, jarang yang kisah panjang. Dan gue juga bingung mau ceritanya mulai dari mana, jadi gue ceritakan random. Kali ini yang akan gue ceritakan bukan pengalaman gue pribadi, tapi pengalaman dari salah satu temen gue, sebut aja namanya Mas Anto. Nah, Mas Anto ini usianya sekitar 45 menjelang 50 lah. Jadi awalnya tuh Mas Anto adalah relasi kerja, ya karena kita cukup sering berinteraksi dalam urusan kerja, jadi sudah akrab, jadi teman baik lah. Nah, suatu siang gue ada urusan nih sama Mas Anto nih, dan akhirnya gue putuskan yaudah deh gue pergi ke rumah Mas Anto. Kita ngobrol-ngobrol berdua di ruang tamu, kita kelarin lah urusan kita, ngobrol-ngobrolannya itu. Selanjutnya kita berbincang-bincang santai. Nah, sebelumnya gue mau menyampaikan, mungkin teman-teman yang peka dalam hal spiritual pernah ngerasa kayak gue nggak nih? Gue itu ngerasa setiap kali gue berinteraksi dengan orang lain dan orang lain itu memiliki aura-aura horor gitu ya, itu insting atau radar gue itu menangkap. Jadi secara otomatis mulut gue ini kayak pengen ngobrol horor aja sama orang gitu. Tapi kalau sinyal gue nggak menangkap aura horor dari orang tersebut, ya gue nggak akan bahas soal horor. Nah, kebetulan gue menangkap ada sinyal-sinyal horor dari Mas Santo, dan gue secara spontan lupa ya gue, jadi arah obrolannya tuh kemana gue lupa. Tahu-tahu gue ngomong, Mas Santo percaya nggak kalau saya bisa lihat hantu? Mas Santo jawab, percaya kok enggak, kenapa sih gitu. Gue agak kaget, kok Mas Anto langsung lugas banget jawab percaya gitu. Biasanya kan orang bilangnya tuh mitos itulah gitu. Gue tanya balik dong, kok Mas Anto percaya sih Mas? Mas Anto jawab lagi, iya soalnya saya juga bisa lihat kok. Nah, gue jadi makin excited nih, penasaran deh cerita atau pengalaman horor apa nih dari Mas Anto nih. Habis itu gantian Mas Anto nanya ke gue gini, enggak, kamu pernah enggak lihat rajanya capung? Capung ya, dragonfly ya. Yang ada di mindset gue itu sama seperti istilah ratu lebah atau ratu semut. Itu kan hewan-hewan tersebut yang berukuran besar gitu kan. Nah, gue pikir tuh rajanya capung itu ya capung yang ukurannya lebih besar dari capung normal. Tapi Mas Anto bilang, bukan gak, raja capung itu ya bentuknya kayak manusia, tapi bentuknya aneh. Ya sejenis siluman gitu. Aduh, ini gue cerita tengah malam di kamar belakang.
Sepi. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Oke, ini cerita flashback kilas balik waktu Mas Anto masih berusia sekitar 8 tahun lah, masih SD. Ya bayangin aja ya, sekarang usianya 45 menjelang 50. Itu kilas balik waktu umur 8 tahun ya, sekitar 40 tahun yang lalu. Dan backgroundnya Mas Anto ini berasal dari Kabupaten Pemalang, kalau teman-teman ada yang tahu, deket tetangganya Tegal. Tapi Pemalangnya bukan Pemalang kota, tapi Pemalangnya itu yang desanya tuh yang agak melosok, agak jauh. Ya udah jauh, udah di desa, dan itu adalah 40 tahun yang lalu. Kalian bisa bayangkan suasana desanya itu seperti apa. Banyak sekali sawah, hutan, kebun, dan penerangan yang tidak begitu banyak. Yang rata-rata itu masih kayak rumah Mas Anto aja itu masih menggunakan lampu minyak gitu. Ceplik kalau orang sini bilang. Atau lampu templok gitu. Nah, dibandingkan dengan anak-anak sebaya seumuran Mas Anto nih pada waktu itu, mereka cenderung suka main bareng, main petak umpet, lari-lari, kejar-kejaran. Mas Anto ini beda sendiri. Dari kecil kelihatannya udah introvert. Dia lebih suka bermain sendiri gitu. Nah, satu ketika di siang hari menjelang sore, Mas Anto itu suka nyari capung. Nah, dia nangkep capung tuh pakainya kayak batang bambu agak panjang gitu ya, yang kayak pancing gitu. Kayak tongkat pancing, ujungnya itu kalian tahu tudung sajikan yang buat makanan tuh. Itu dia pakai plastik, dia iket di ujung kayunya itu tuh jadi seperti tudung saji kecil. Nah, itu plastik itu buat nangkep ini nih, buat nangkep. Aduh, gue nggak fokus nih. Agak ngeri juga gue cerita malam begini. Buat nangkep itu capung ya, itu plastik. Nah, itu lokasinya dari cerita Mas Anto itu di kayak lahan yang luas, itu cuma tanaman alang-alang aja, banyak banget alang-alang, penuh, dan di sekitarnya itu masih kebun-kebun yang pohonnya tuh besar-besar dan gelap gitu. Siang hari pun gelap gitu. Itu Mas Anto lihat dari arah alang-alang itu seperti ada sesuatu yang bergerak ukurannya besar gitu. Mas Anto penasaran, dia deketin, belum terlalu jauh dia melangkah. Tahu-tahu ada manusia muncul dari semak-semak itu, dari tanaman ilalang itu, berdiri, tingginya sekitar 2 meter, dan gue ngeri deh. Tingginya sekitar 2 meter, badannya besar, buncit, kulitnya agak gelap, coklat-coklat gelap gitu, perutnya buncit banget. Dia pakai kaos singlet warna putih, tapi dia gulung tuh sampai perutnya itu kelihatan. Jadi dia gulung ke atas sampai perutnya kelihatan. Mukanya itu, matanya itu lebarnya tapi kayak matanya kayak mau keluar kayak gitu. Hidungnya tuh mancung, tapi mancung panjang. Kalau kalian pernah lihat tokoh nenek sihir di cerita dongeng ya, hidungnya kayak gitu tuh. Terus kepalanya botak dan ada tanduk, jadi kayak ada tulang mau keluar dari dahinya dia gitu, tanduk 2 kecil gitu. Ya kalau gambaran Mas Anto sih pokoknya mukanya kayak capung lah, enggak lah gitu, dia bilang gitu. Habis itu Mas Anto bengong gitu kan, karena saking kagetnya tuh, shock mungkin ya. Dia nggak bergeming. Tahu-tahu si makhluk itu langsung teriak ke Mas Anto, "Jangan tangkap capungnya, jangan tangkap. Pergi kamu, pergi kamu." Habis itu Mas Anto langsung kabur, dan si sosok itu kayak mau ngejar Mas Anto, tapi tahu-tahu hilang. Mas Anto langsung kabur pulang ke rumah gitu. Oke, itu cerita pertama soal capung. Yang kedua, cerita lain lagi. Itu di usia sekitar usia itu juga sama ya.
Di hari lain Mas Anto itu main pakai magnet dari sound system. Kalau kalian tahu sound system, kalau dibongkar speakernya itu kan ada magnetnya tuh kan, besar kan. Nah itu Mas Anto mainan pakai itu, diikat pakai tali, terus dia tarik ke tanah tuh. Dia tarik di tanah sambil dia jalan kemana aja dia pergi itu ditarik. Nah karena itu magnet, jadi itu menarik benda-benda yang terbuat dari logam atau besi gitu. Nah pada saat sudahlah Mas Anto itu keliling seharian bawa itu mainannya itu, begitu sampai rumah dia cari ini dapat apa aja nih, dia lihat nih, diambil satu persatu. Oh ini ada paku, oh ini ada kunci, oh ini ada ini. Dan ada satu benda yang menarik buat Mas Anto. Teman-teman tahu nggak celak kayak eyeliner orang Arab gitu? Mungkin kalau teman-teman mau lihat itu cek di Google gambarnya itu, keywordnya wadah celak kuningan, karena itu terbuat dari besi. Nah gambarnya itu seperti guci kecil banget, mungkin hanya sekitar 5 cm ya. Dan itu ada tutupnya itu pipih gepeng. Yang didapatkan Mas Anto itu biasanya kan tutup pipihnya itu kan bentuknya macam-macam tuh, ukiran-ukiran. Yang didapat Mas Anto itu bentuk tutupnya itu wayang, kayak wayang kulit, tapi itu karakter laki-laki. Habis itu sorenya tuh Mas Anto taruh tuh, ini kan kayaknya menarik banget dan kelihatannya ada harganya nih gitu. Mas Anto taruh di lemari kamar tidurnya dia. Kayak lemarinya tuh belum penuh baju gitu, jadi masih kosong, masih dia bisa taruh lah. Dia taruh asal geletakin aja. Habis itu pada saat Mas Anto tidur malam, itu lemari gerak sendiri, bergetar kenceng gitu lemarinya. Habis itu Mas Anto, dia nggak ada takutnya sih orangnya. Dia buka lemarinya dan dia lihat wadah celak itu udah berdiri. Maksudnya tuh tadinya kan tergeletak agak tiduran kayak gitu kan. Nah itu udah berdiri gitu posisinya. Logikanya kalaupun ditaruh berdiri sejak awal, kalau lemari bergetar sekencang itu pasti akan jatuh. Tapi ini enggak. Nah habis itu Mas Anto bodo amat dia tutup lagi lemarinya, dia tidur. Baru sebentar dia tidur, tahu-tahu jendela kamar dia itu kebuka. Ngek gitu pelan, entah dia lupa ngunci atau apa ya. Habis itu dia coba ngelongok dong ya. Sontak di lorong gelap itu samping kamar Mas Anto ngelongok dari kamar tidurnya, dari jendela. Ternyata ada sosok pengantin perempuan berjalan dengan sangat anggun. Dari ujung kegelapan. Pengantinnya itu pakai baju kayak solo basahan gitu, yang pakainya dodotan kalau kalian tahu. Kemben gitu, bukan yang kayak kebaya. Kalau kebaya kan solo putri ya. Nah itu solo basahan kayak gitulah, solo paes ageng gitu. Nah itu pakai baju kayak gitu, jalan lambat banget. Nah Mas Anto kan lihat, tetap takut dia. Akhirnya dia kabur naik ke kasur lagi. Dia tutupan pakai selimut tuh, dia tutup badannya pakai selimut, tapi dia ngintip dikit. Ternyata itu perempuan nembus jendelanya Mas Anto. Dia nyamperin ke lemari itu. Habis itu dia balik lagi, keluar ke jendela lagi, nembus lagi. Nah Mas Anto ngikutin tuh, kelongok lagi dari jendela tuh. Ternyata yang tadinya itu perempuan berjalan sendirian, setelah keluar dari kamar Mas Anto, itu perempuan jalan sama pengantin prianya, dan mereka menghilang di kegelapan. Ternyata setelah besok paginya Mas Anto cek di lemarinya dia, wadah celak itu udah nggak ada. Jadi mungkin wadah celak itu adalah pusaka yang mana sebenarnya itu adalah sosok laki-laki gitu ya. Dan si perempuan itu mau jemput
pengantin prianya. Nah, itu kisah kedua dari Mas Anto soal wadah celak. Kemudian kisah yang ketiga, buset, gue kapok deh gue cerita tengah malam begini di kamar belakang sendirian. Kisah ketiga, suatu malam, itu malam Jumat Kliwon, itu masih belum terlalu malam, sekitar jam 9 malam katanya. Mas Anto kan tinggal itu gak sama orang tua, kan orang tuanya kerja di kota. Mas Anto cuma tinggal berdua sama neneknya. Nah, di malam Jumat Kliwon itu sekitar jam 9 malam, neneknya bilang ke Mas Anto gini, "Tok, nanti malam nenek mau kedatangan tamu." Gue lupa namanya itu siapa gitu, pokoknya disebut, gue lupa ya, karena gue juga gak konfirmasi ke Mas Anto dulu kalau gue mau cerita. Katakanlah sebut aja namanya Barong gitu ya. Tok, nanti malam nenek itu mau kedatangan tamu namanya Barong. Malam ini kamu jangan keluar dari kamar. Entah kamu mau minum, entah kamu mau pipis, pokoknya jangan keluar dari kamar. Kamu dengar apapun juga kamu tetap di dalam kamar. Nah, Mas Anto cuma bilang, "Iya, Nek," gitu. Habis itu Mas Anto lihat di meja ada kresek hitam tuh, bungkusan kresek hitam kecil. Mas Anto tanya, "Nek, ini apa? Makanan ya?" gitu. Jangan, itu buat makannya si Barong," gitu kata si nenek. Oh, ya udah, nggak ada protes tuh. Mas Anto masuk kamar dan ternyata bener aja tuh, di tengah malam itu Mas Anto dengar suara neneknya lagi ngobrol, tapi ngobrolnya nggak dua arah. Neneknya itu ngobrol sendirian, nggak ada suara orang lain. Habis itu Mas Anto malah penasaran dan dia keluar dari kamarnya. Ternyata pintu rumah dia kebuka. Pintu rumahnya itu kan karena masih rumah lugu, rumah jadul Jawa, joglo gitu kan. Pintunya kan dua, daun pintunya tuh dua. Posisi daun pintu itu terbuka, semuanya terbuka lebar. Ternyata di depan rumah itu ada neneknya Mas Anto lagi ngobrol. Dan yang diajak ngobrol adalah sosok harimau besar, ukurannya 3 kali lebih besar dari harimau normal. Neneknya itu ngobrol pakai bahasa kita, tapi harimaunya itu jawabnya tuh cuma mengaum-mengaum aja gitu. Nah, Mas Anto itu ngintip dari balik daun pintu kan. Ternyata si Barong itu, si harimau itu menyadari keberadaan Mas Anto. Habis itu neneknya bilang, Jangan, itu cucu saya, jangan diganggu. Ya udah, ini makanan kamu pergi sekarang," gitu. Habis itu si Barong itu pergi. Neneknya nyamperin Mas Anto, "Tok, kenapa kamu keluar? Kan nenek bilang jangan keluar." Mas Anto tanya, "Nek, tadi siapa itu?" gitu. "Kok macanya gede gitu?" "Itu Barong, tamunya nenek," gitu. "Yaudah yuk, tidur lagi." Habis itu Mas Anto tidur lagi sama neneknya. Udah selesai. Gue gak tahu lagi itu kelanjutan soal si makhluk misterius itu ya. Kenapa neneknya bisa punya relasi makhluk seperti itu. Ya kurang lebihnya begitu cerita tentang Mas Anto. Ada 3 cerita. Sumpah gue merinding banget. Ini gue tengah malam cerita sendirian di kamar belakang yang ya sudah lah, gak usah dibahas. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita dari gue. Gue minta maaf kalau ceritanya kurang jelas, nggak enak didengar mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dinikmati dan gue berterima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Tunggu cerita gue selanjutnya dan gue pikir lagi mengenai cerita tentang asal-usul kenapa gue bisa jadi peka dalam hal spiritual. Baik. Selamat istirahat semuanya penggemar podcast horor Do You See What I See, penghuni kampung Sukawedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.